Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, khususnya kaum perempuan, gangguan menstruasi kerap menghantui ya. Mulai dari siklus yang tidak normal gitu ya, ada yang mungkin bahkan sampai ada yang telat untuk datang menstruasi, atau bahkan ada gangguan lain seperti mungkin masa menstruasi yang berkepanjangan, pendarahan yang berlebihan. Ini kerap sekali menjadi gangguan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dari gangguan menstruasi? Ini akan menjadi topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa mitos atau fakta seputar menstruasi pada perempuan. Yang pertama adalah anggapan bahwa menstruasi adalah cara tubuh membersihkan diri. Sebagian orang berpikir bahwa menstruasi adalah keluarnya darah kotor dari tubuh kita gitu. Tapi apakah benar ini adalah darah kotor yang dikeluarkan dan ini adalah proses untuk membersihkan tubuh kita dari mungkin toksin gitu ya. Tapi ini harus benar-benar kita kaji lagi dan kita konfirmasi dengan pakarnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Oke, selanjutnya adalah tidak boleh keramas. Nah, ini seringkali menjadi mitos ataupun hal-hal ya yang mungkin seringkali diingatkan terus-menerus oleh orang tua kita. Jangan keramas saat sedang haid. Tapi kalau mungkin saat ini ya, apalagi di tengah pandemi, 1 minggu kita haid tidak keramas gitu ya, ini sangat-sangat berisiko. Tapi apakah benar ada efeknya saat keramas? Untuk orang yang sedang menstruasi, ini sebenarnya harus dikaji ulang dan akan kita konfirmasi lagi dengan pakarnya. Benar nggak sih ini justru akan membantu seseorang saat menstruasi menjalani hari-hari atau masa haidnya ya. Oke, selanjutnya adalah jangan berolahraga. Mungkin ini lebih pada logikanya ya. Kadang-kadang saat orang menstruasi atau perempuan menstruasi memang ada beberapa orang yang merasakan hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Badannya akan merasa lebih lemah, bahkan ada juga yang merasa kelelahan atau bahkan mungkin ada rasa nyeri berlebihan sampai pusing, mual, muntah. Mungkin hal-hal ini sebaiknya istirahat dulu untuk tidak berolahraga. Tapi apakah benar-benar tidak boleh nih orang yang sedang menstruasi berolahraga? Nanti kita kaji lagi, kita akan konfirmasi lagi bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah konsumsi minuman bersoda akan membuat haid lebih lancar. Nah, ini biasanya ada anggapan orang-orang kalau kita minum soda nanti haidnya bisa lebih lancar gitu ya, darah yang keluar ya. Tapi apakah sebenarnya ada hubungannya nih antara soda dengan kelancaran haid? Nah, kelancaran haidnya sendiri apakah akan memperpendek masa haid kita karena memang sudah lancar di hari-hari sebelumnya? Dan apakah tidak ada impactnya juga untuk kita yang mungkin badannya sedang tidak nyaman ketika minum soda saat haid ya? Ini akan kita bahas lagi nanti bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah tidak boleh minum obat saat menstruasi. Obat apa sih yang dimaksud saat menstruasi tidak boleh dikonsumsi? Mungkin harus kita benar-benar kita kaji lagi ya, obat jenis apa. Bagaimana nih kalau saya sedang demam, apakah saya tidak boleh mengonsumsi paracetamol saat haid? Impactnya seperti apa untuk badan saya? Nah, ini akan nanti kita tanyakan lagi sama dokternya ya, apalagi mungkin di saat-saat seperti ini ya kita banyak mengkonsumsi obat atau vitamin gitu ya. Akan kita tanyakan bersama pakarnya, tapi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kali ini kita akan bahas nih mitos atau fakta yang tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya tentang menstruasi. Dan kita akan bahas bersama pakarnya. Sudah bersama kita lewat sambungan Zoom ada Dr. Dalri Nurfidina, SPOG Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu yuk. Halo Dok Dina, apa kabar dokter? Halo Mbak Dika, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar nih? Aku baik Dok. Wah Dok, tadi kita kan sudah bahas nih ya mitos atau fakta seputar menstruasi dan mau dikonfirmasi nih satu persatu apakah ini mitos atau fakta ya. Yang pertama adalah bahwa katanya menstruasi ini adalah proses untuk membersihkan diri dan darah yang keluar ini adalah darah kotor. Benar nggak sih Dok? Oke, mitos ya kalau kita bilang darah kotor, tapi mungkin memang
kalau dulu tuh memang penyebutannya darah kotor, tapi sebenarnya menstruasi itu kan proses rutinitas, suatu proses rutin yang memang dialami perempuan atau wanita yang memang sudah usia menstruasinya. Jadi normalnya kan setiap bulan kita akan mengalami pelepasan sel telur ya. Nah, apabila terjadi pembuahan, artinya bertemunya sperma ini bisa membuat sel telur, berarti kan akan terjadi kehamilan. Nah, apabila tidak terjadi kehamilan, maka si dinding rahim itu akan luruh atau keluar sebagai darah menstruasi itu tadi. Jadi kalau beranggapan bahwa menstruasi adalah darah kotor, yaitu mitos. Jadi mitos ya pemirsa di rumah, bahwa ini sebenarnya pelepasan sel telur yang tidak dibuahi, dan dengan siklus tertentu dia akan lepas sendirinya karena tidak ada pembuahan dan tidak ada kehamilan. Oke, selanjutnya. Berarti petanda juga kan kalau tidak hamil. Betul. Nah, ini juga jadi satu anggapan atau yang populer juga ya, bahwa katanya nih kalau lagi menstruasi nih dok nggak boleh keramas. Bener nggak sih dok? Kenapa nggak boleh keramas? Makanya ini kenapa? Apakah ada alasannya? Ya, kalau keramas kan kalau misalnya menstruasi itu kan kita istilahnya kita berfokus di organ reproduksi ya, di organ kewanitaan. Keramas ya rambut, kepala gitu kan. Secara ini sudah jauh ya, satu organ kepala, satu organ jauh gitu ya, organnya juga letaknya ya. Jadi tidak ada apa yang dikhawatirin dari keramas. Jadi kalau misalnya terjadi penyumbatan atau pembuluh darah ya karena tidak ada hubungannya, karena kita keramas kan tidak masuk ke dalam aliran pembuluh darah ya. Jadi memang tidak ada jadi boleh-boleh saja berkeramas pada saat menstruasi. Oke, jadi sudah dipastikan ini mitos. Bahkan apalagi tengah pandemi ini ya, kita harus rajin keramas ya dok ya. Kalau dari luar ya, ini kan baru keluar nggak keramas juga. Betul, apalagi terbayang dengan kondisi badan kita selama menstruasi yang kadang kurang nyaman. Kalau rambut kita kotor, ini akan membuat kita jadi tambah enak, moodnya juga tambah jelek ya. Oke, selanjutnya nih dok ya, katanya nih kalau kita minum soda atau mungkin minuman bersoda gitu ya, ini akan membuat haid kita lebih lancar. Apakah benar dok, dan sebenarnya kenapa bisa keluar darah lebih banyak setelah minum soda? Oke, jadi kalau misalnya minum soda kan sama ya, kurang lebih seperti keramas tadi. Kalau minum soda kan terkait dengan proses di lambung atau di sistem pencernaan. Nah, kalau misalnya memang menstruasi itu tadi memang baik lagi dia pada organ reproduksi, jadi memang tidak berhubungan ya. Kalau mungkin kalau misalnya terjadi lebih deras ya mungkin persepsi setiap orang gitu ya, atau asumsinya dia, tapi sebenarnya mungkin ada proses lain yang harus diselidiki, harus dicari tahu lebih lanjut, tapi sebenarnya tidak berhubungan kalau misalnya memang minum soda terus membuat menstruasi lebih lancar. Tidak melulu begitu ya, jangan sampai kita akhirnya kebanyakan minum soda juga selama haid biar lancar gitu ya. Tapi benar nggak sih dok kalau misalnya darahnya lebih lancar jadi masa menstruasinya lebih pendek? Nggak juga kan sebenarnya? Iya, karena kan tetap menstruasi itu kan terkait dengan proses hormonal. Jadi ya mungkin ada kondisi tertentu pada saat itu perubahan hormonal sehingga dirasakan mungkin menstruasinya lebih banyak atau bagaimana gitu ya. Tapi baik lagi tadi minum soda itu terkait dengan proses pencernaan seperti itu. Oke, jadi tidak berhubungan sebenarnya, satu di organ lambung, satu di rahim begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi yang begitu signifikan, tidak ada korelasi yang erat. Oke, selanjutnya adalah katanya nih dok, kalau misalnya lagi menstruasi sebaiknya jangan berolahraga. Apakah benar atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang disarankan untuk mungkin lebih baik istirahat dibandingkan bergerak atau beraktivitas yang terlalu aktif? Oke, biasanya kan normalnya kalau menstruasi itu kadang kita akan merasakan kram-kram ringan ya biasanya, tapi kram itu memang masih bisa membuat kita beraktivitas. Justru sebenarnya olahraga ringan seperti jalan kaki atau kalau mungkin di pandemi bisa renang ya kita ya, sepeda, yoga itu disarankan nggak masalah, tapi mungkin untuk olahraga berat atau pada orang yang memang tidak terbiasa olahraga berat ya mungkin jangan dilakukan. Boleh dilakukan untuk olahraga ringan pada saat menstruasi, asalkan memang tidak mengganggu. Mungkin pada kondisi di mana ada orang yang dengan nyeri haid terlalu hebat ya memang tidak bisa melakukan olahraga ya mungkin jangan dipaksakan. Tapi pada umumnya kalau misalnya memang nyerinya masih wajar, masih bisa melakukan aktivitas, boleh-boleh saja untuk melakukan olahraga. Justru dia akan membantu mengurangi rasa kram dan tidak nyaman di perut itu tadi. Oke, jadi memang tergantung ya, kita harus benar-benar memahami nih badan kita seperti apa, rasanya seperti apa, kondisinya juga. Kalau memang sepertinya kuat-kuat saja untuk berolahraga silakan dilakukan, justru membantu untuk membuat badan kita lebih nyaman. Tapi kalau misalnya memang ada kondisi yang sangat lemah gitu ya, atau nyeri berlebihan, better kita istirahat dulu. Nanti kalau sudah membaik baru bisa olahraga ya dok ya. Nah, dok yang terakhir ini ada fakta atau mitos sih katanya kalau lagi haid kita nggak boleh mengonsumsi obat.
Nah kalau misalnya kita lagi demam atau mungkin lagi radang gitu dok saat menstruasi, masa kita nggak boleh minum obat sih? Ada nggak sih efeknya sebenarnya? Kalau efek obat sesuai dengan indikasi, sesuai dengan keluhan diperbolehkan ya. Malah pada kondisi kembali lagi tadi ada orang yang memang sering mengalami nyeri pada saat menstruasi. Itu memang kadang kita sarankan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri yang ringan-ringan seperti paracetamol atau pereda nyeri lainnya. Seperti itu boleh dikonsumsi. Oke, jadi sebenarnya ini totally mitos gitu ya dok ya, tidak benar bahwa minum obat itu dilarang saat menstruasi ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang menstruasi dan mungkin seputarnya ya, ada gangguannya juga. Tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas gangguan menstruasi ya. Dan bagi pemirsa yang mungkin punya keluhan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 320 644 atau 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @taifamily. Kita masih bersama Dr. Dina. Kita akan sapa lagi dok, masih bersama kami. Halo, iya. Baik dok, kali ini kita akan bahas tentang topik kita hari ini, yaitu gangguan menstruasi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang gangguan menstruasi, kan ini adalah siklus yang alamiah ya dalam tubuh perempuan khususnya. Kenapa sih bisa ada gangguan dok? Oke, jadi kenapa bisa terjadi gangguan? Berarti kan kita harus paham dulu nih apa yang dikatakan dengan siklus normal. Artinya kalau seorang wanita tidak mengalami salah satu dari definisi siklus normal tersebut, maka kita bisa katakan terjadi gangguan. Misalnya apakah dari durasinya, ataukah volume darahnya, rasa nyerinya seperti apa. Oke, jadi memang bisa berbagai faktor juga yang menyebabkan adanya gangguan. Nah ini harus dipahami bahwa kadang orang juga tidak berpikir siklus yang normal itu berapa sih sebenarnya. Kadang cuma berpikir, oh bulan ini saya haid gitu, yang penting bulan ini saya haid. Padahal kan ada siklusnya ya dok, ya, antara 28 sampai 35 hari yang batas normalnya kalau tidak salah ya dok ya. Nah ini apakah ada harus ada warning saat sudah melampaui atau mungkin justru kurang dari siklus yang standarnya atau normalnya terjadi? Oke, jadi kan untuk siklus normal itu kan 21 ya, 21 sampai 35 hari. Jadi misalnya kita harus tahu dulu nih cara menghitungnya seperti apa. Jadi misalnya ini tanggal 1 bulan Februari misalnya kita menstruasi, terus tanggal 22 kita menstruasi, berarti kan siklusnya 21 hari. Itu sebenarnya masih normal. Cuman kadang kalau yang tidak memahami definisi siklus, beranggapan sih bulan ini menstruasi 2 kali seperti itu. Nah, ya, jadi kalau misalnya lebih dari lebih dari 35 hari atau memang ada toleransi yang mengatakan sampai 45 hari, ya berarti mungkin ada satu gangguan tuh Nana. Harus cari tahu gangguannya berupa apa. Oke, nah kalau misalkan gangguan hanya siklus tanpa ada rasa sakit, apakah kita mulai bisa mungkin mencari tahu penyebabnya langsung ke dokter gitu dok? Iya, jadi kalau misalnya menstruasinya lama ya, artinya kan lebih dari 35 hari belum mens lagi gitu kan. Nah, kita bisa katakan nih 30 sampai 90 hari kita tidak menstruasi, berarti bisa kita katakan amenorrea atau tidak terjadi menstruasi gitu. Nah, itu harus cari tahu penyebabnya apa. Kondisi amenorrea normal bisa terjadi pada orang menyusui misalnya, penggunaan KB hormonal. Tapi pada kondisi tertentu bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormonal misalnya seperti itu. Atau orang yang dia terlalu ekstrim misalnya bisa menyebabkan gangguan pengaturan hormon di pusat sehingga mengganggu siklus menstruasi, bisa terjadi seperti itu juga. Jadi memang sebaiknya apabila kalau misalnya kita kurang lebih kayak 2 bulan atau 3 bulan sih biasanya kita tidak menstruasi, ya baiknya segera diperiksakan ya. Jadi buat cari tahu kok belum mens juga nih gitu. Oke, jadi memang bisa harus kita aware juga gitu ya. Ini kita mungkin perlu mencatat juga nggak sih dok? Kadang-kadang orang lebih berpikir bahwa di bulan ini saya menstruasi tanggal 3, berarti bulan depan tanggal 3. Itu kan juga kadang-kadang adalah salah kaprah begitu ya. Padahal harus dihitung benar-benar ya. Dari menstruasi pertama berarti siklusnya 28 hari ke depan atau sampai 35 hari ke depan dia sudah harus menstruasi. Begitu kan ya dok ya? Iya.
paling cepat 21 hari sih, 21 hari. 21 hari paling cepat. 21 sampai iya. Oke. Ya memang idealnya adalah 28 hari, tapi kan memang setiap orang beda-beda gitu. Iya. Nah, kadang juga kita harus kapan kita tahu kita normal atau tidak, kadang kita merasa nih perempuan itu kan tahu, oh ini saya jadwalnya momen sih biasanya. Berarti kita bisa prediksi ya kita siklusnya teratur. Jadi memang mungkin gambarannya secara umum kita setiap bulan memang harus menstruasi. Yes. Tapi kalau case yang misalnya siklusnya 21 atau 22 ya bisa saja kan dalam bulan itu menstruasi seolah seperti 2 kali. Mungkin yang penting kita tahu definisi dan akhir itu bulan tadi. jadinya ya Dok ya. Iya. Oke, jadi memang sebenarnya harus benar-benar semua perempuan nih harus hitung nih siklusnya agar tahu bahwa ada nggak sih masalah pada menstruasi saya. Nah Dok, kalau bicara tadi ini baru masalah di siklus ya, belum lagi nyeri haid yang mungkin ada sebagian orang nih berlebihan gitu ya. Rasa nyeri ini sebenarnya timbul dari kondisi seperti apa sih Dok? Oke, jadi perempuan yang mengalami menstruasi itu bisa mengalami nyeri yang wajar, artinya biasanya kram perut, tapi memang nyerinya itu tidak sampai dengan mengganggu aktivitas. Apabila kalau misalnya memang nyeri yang sampai mengganggu aktivitas, atau pernah dengar kan mungkin yang setiap kali mens ada yang pingsan gitu, nah itu berarti sesuatu yang tidak wajar. Nah itu harus cari tahu penyebabnya apa. Yang paling sering biasanya apakah itu ada endometriosis, ataukah memang ada infeksi radang panggul, ataukah ada adenomiasis atau penebalan dari otot dinding rahimnya. Itu memang harus dicari tahu. Artinya kalau nyeri yang masih bisa kita masih bisa melakukan aktivitas itu masih wajar. Kram-kram sedikit, tidak perlu sampai dengan bantuan obat. Tapi kalau misalnya dirasakan sampai dengan harus bantuan obat, berarti kan itu nyeri yang bisa kita katakan mungkin tidak wajar. Oke, jadi memang harus, apalagi kalau ini berulang begitu ya, hampir setiap menstruasi rasanya seperti ini mungkin sudah harus berkonsultasi dengan dokter juga ya. Oke, Dok. Tadi kan dokter bilang sebenarnya boleh loh kita mengonsumsi obat saat memang nyerinya hebat gitu. Apakah obatnya ini harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, ataukah boleh obat yang memang sudah beredar di apotek atau beredar bebas? Ya kalau misalnya memang skala nyeri tiap orang kan berbeda ya. Mungkin untuk penanganan awal bisa dengan konsumsi obat yang ringan seperti paracetamol misalnya seperti itu ya, itu bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalnya memang dengan obat tersebut tidak ada perubahan, memang sebaiknya dikonsultasikan. Mungkin perlu dengan obat lain yang lebih daripada itu. Dok, perlu nggak sih kita mungkin kadang-kadang ya ada yang volume darahnya itu banyak, ada juga yang sedikit. Perlu nggak sih kita mengkhawatirkan di saat mungkin biasanya saya banyak nih volumenya, kok akhir-akhir ini saya berkurang gitu ya. Ini perlu dikhawatirkan kah atau memang ini kejadian atau mungkin situasi yang biasa saja? Ya kalau misalnya siklus normal itu kan kita biasanya sangat paham ya, kenal nih, oh ya sini biasa mensnya tanggal-tanggal segini misalnya. Biasanya banyaknya tuh di hari 1, 2, 3, nanti hari keempat biasanya mulai sedikit ya. Memang kalau secara definisi itu kan kurang lebih 30 sampai 80 cc per siklus biasanya. Cuman ya secara gampangnya kita lihat biasanya hari pertama kedua banyak, terus kemudian hari 3, 4 biasanya lebih berkurang ya dibandingkan hari sebelumnya. Nah, kalau misalnya pasti kalau misalnya ada perubahan pola, artinya biasanya sehari ini hari pertama kedua biasanya kita ganti kembali 3 kali 4 kali gitu ya. Nah ini kok baru 2 jam 3 jam kok kita udah ganti, atau darahnya dirasakan cepat banget ya kita ganti kembali misalnya itu ya. Nah itu memang kita harus lebih aware sih, ini kenapa ya gitu. Dan kemudian kok sampai udah melewati hari yang misalnya ini hari ketiga keempat kok masih deres juga ya. Nah ini memang baiknya diperiksa sih, dicari tahu sebabnya apa. Oke, jadi memang kita juga harus lihat juga volume darahnya seperti apa. Kalau masanya Dok, kalau biasanya kan normalnya 7 hari mungkin 5 sampai 7 hari. Atau batas wajarnya berapa sih, sampai 12 hari kah? Di luar itu sudah harus berkonsultasi kah? Seperti apa Dok? Oke, kalau misalnya ini batas minimal ya, batas menstruasi paling itu kan bisa mulai dari 2 sampai ya rata-rata sih 2 sampai 7 hari. Jadi kalau misalnya menstruasi 3 hari atau 4 hari itu sebenarnya masih normal. Cuman memang rata-rata ada yang 7, 8. Tapi artinya gini, kalau saya melihat tetap misalnya kan setiap orang baik lagi itu beda-beda ya. Memang dia setiap bulan terpola 8 hari gitu ya. Ya itu wajar gitu. Artinya jangan tiba-tiba misalnya dia biasa 5 hari terus tiba-tiba jadi kok yang sekarang 10 hari ya. Biasanya saya selalu 5 hari bersih. Nah itu mungkin ada sesuatu tuh ya, kita harus cari tahu apa penyebabnya. Tapi kalau memang setiap bulan dia 8 hari rutin, 7-8 hari itu normal sih.
paling cepat 2 hari ya, 2 sampai 7 hari rata-rata. Oke, paling cepat 2 sampai 3 hari. Walaupun misalnya tadi biasanya 7 hari tiba-tiba memendek itu waktunya, itu juga masih oke saja atau mungkin kita harus perhatikan juga ada masalah tidak? Ya, tetap dilihat dari polanya ya, keseluruhan sih, artinya volume darahnya seperti apa, kemudian kualitas nyerinya seperti apa, terus memendekkan durasi itu biasanya tetap kita akan lihat nanti pada siklus berikutnya. Kalau memang siklus berikutnya normal ya mungkin pada saat itu terjadi perubahan kondisi tertentu, misalnya mungkin lagi kelelahan atau lagi stres mungkin. Tapi kalau misalnya memang berulang lagi ya memang sebaiknya diperiksakan untuk dicari tahu penyebabnya apa. Dok, ada nggak sih kualitas atau mungkin kadar tertentu yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya, dengan mata gitu, mungkin warna darah atau mungkin teksturnya gitu yang bisa kita lihat ada indikator bahwa ini ada masalah atau tidak, atau sebenarnya memang beragam saja kondisi setiap orang? Normalnya darah menstruasi itu kan memang merah kehitaman ya, maksudnya bukan merah darah karena dia kan membeku ya. Nah kalau misalnya kok dia merah segar yang tidak berhenti, itu memang harus dicurigai nih. Artinya kan kalau kita mens kan warna darahnya kurang lebih merah sedikit sedikit merah hati ya, merah gelap ya. Nah kalau misalnya memang kok biasanya sih kalau untuk perubahan warna, kalau biasanya sih lebih kepada volume sih ya, volume atau memang biasanya volume tambah banyak, kemudian warna darahnya juga lebih segar biasanya gitu, darah seperti tidak luka. Nah itu mungkin harus dikonfirmasi ya, ini kenapa gitu. Oke, jadi memang harus dilihat betul juga ya, kira-kira itu seperti apa. Kayaknya memang harus kita lebih aware ya dari bulan ke bulan, dari awal kita haid itu harus mulai aware juga nih kondisinya seperti apa. Nah dok, kalau tadi kan kita bicara tentang menstruasi, kadang-kadang mungkin ada yang sakit sekali, ada yang gangguan-gangguan yang kita alami, ada yang mungkin banyak, ada yang sedikit. Ini ada hubungannya nggak sih dengan kesuburan perempuan, dok? Nah iya Kak, jadi kalau misalnya nyeri, kalau nyerinya yang saya katakan tadi dia masih normal, artinya dia masih bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan pereda nyeri, ya mungkin itu memang nyeri yang wajar. Tapi kalau misalnya memang nyerinya hebat sampai dengan ada yang kan pingsan setiap kali menstruasi, kemudian harus konsumsi gitu ya, obat, ya. Nah itu harus dicari tahu sih apakah biasanya kan penyebab tersering itu misalnya seperti endometriosis. Nah biasanya endometriosis ini bisa dia menyebabkan gangguan pada kesuburan, bisa juga tidak. Ini memang sebaiknya diperiksakan kalau misalnya ada nyeri yang tidak wajar ya pada saat menstruasi. Oke. Nah dok, kalau bicara tentang kesuburan, ini biasanya ada beberapa orang yang mungkin tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk menjaga kehamilannya, tapi dengan tanggal gitu ya. Nah ini kan juga berkaitan dengan siklus, karena harus dihitung betul kapan masa subur dan tidak suburnya. Bagaimana dengan mungkin orang yang siklusnya memang berantakan begitu dok? Apakah menjaga kehamilan dengan tanggal ini masih cukup potensial dan efektif? Iya, jadi kalau misalnya mau ber-KB dengan kalender itu memang disarankan pada mereka yang siklusnya teratur atau 28 hari ya, karena kan masa subur itu kan terjadi 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya. Kita kan nggak pernah tahu nih menstruasi kita kapan yang berikutnya. Yang jadi masalah kan di situ, kecuali kalau memang siklusnya 28 hari itu enak banget tuh, 2 minggu lagi nih gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya memang yang dia siklusnya tidak teratur, artinya 21 hari, besok 38 hari, atau bisa 2 bulan nggak mens, ya sebaiknya memang tidak disarankan untuk menggunakan metode KB kalender, mungkin dengan metode KB yang lain. Oke, jadi memang mungkin untuk ibu-ibu di rumah ya yang masih menggunakan metode kalender, ini juga harus dilihat siklusnya, jangan sampai salah hitung ya dok ya. Sebenarnya hitungannya itu berapa sih dok? Setelah 19 hari dari haid pertama, betul nggak sih dok? Kalau masa subur itu sebenarnya 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Oke, masa tidak suburnya? Maksudnya masa tidak suburnya. Jadi biasa kan masa subur kan bisa terjadi plus minus 3 hari sebelumnya ya dari masa subur. Jadi kan masa subur itu kan artinya sel telur pecah. Betul. Nah biasa kita plus minus 3 hari dari sel telur pecah tersebut ya. Berarti kalau misalnya seminggu sebelum menstruasi berikutnya itu bisa dikatakan manusia sudah tidak subur biasanya. Oke. Jadi hitungan sederhananya seperti itu, asalkan catatannya memang siklusnya juga teratur dan disarankan mungkin yang siklusnya 28 hari ya. Oke, selain itu mungkin harus dipikirkan lagi untuk mungkin ada cara yang lain. Oke, dok, apa penyebabnya? Jika gangguan-gangguan tersebut mungkin kita biarkan saja, ada nggak
masalahnya untuk mungkin tubuh atau kesehatan perempuan? Oke. Jadi kan gangguan itu kan bermacam-macam ya. Tadi ada yang dia gangguannya tidak menstruasi, bisa 3 bulan tidak menstruasi. Ada yang dia gangguannya menstruasinya volume darahnya banyak atau perdarahan di luar siklus. Nah itu memang efek jangka panjangnya kalau tidak ditangani memang berbeda-beda. Seperti kalau misalnya perdarahan yang banyak misalnya, ya akibatnya bisa kekurangan darah atau menurunkan kadar HB dalam tubuh, jadi biasanya lemas, pusing seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya menstruasi tidak lama menstruasi, ya memang sebaiknya harus dicari tahu, karena kalau tidak mens kan berarti tidak terjadi peluruhan atau pelepasan dari dinding rahim ya. Nah akibatnya pada saat nantinya dia mens biasanya volume darahnya lebih banyak juga, jadinya seperti itu. Jadi pasti akan ada efeknya sih, tergantung dari penyebab gangguannya itu seperti apa. Oke, ada tidak katanya kan mungkin kalau ada yang gangguan atau siklusnya juga tidak teratur, ini akan menyebabkan adanya mungkin kelebihan berat badan karena hormon yang tidak seimbang. Ini benar nggak sih, Dok? Jadi kalau misalnya pada orang-orang tertentu di mana memang dia, kalau kita bilang mungkin sensitif ya dengan perubahan hormonal, jadi karena kenaikan berat badan itu kan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, meskipun tidak semua orang ya, tapi pada orang tertentu yang begitu naik, terus saya sering menghadapi seperti itu pasien yang, dok saya berat badannya naik, terus menstruasi saya jadi tidak teratur, ya berarti memang dia bisa menyebabkan gangguan pada menstruasi. Biasanya dia jadi jarang menstruasinya. Yang biasanya rutin setiap bulan, terus dia bisa kok 2 bulan sekali, bisa sampai 6 bulan sekali nggak menstruasi. Nah, berarti memang dia memang berefek terhadap gangguan hormonal pada orang-orang tertentu seperti itu. Oke, lantas bagaimana ya kita mengatasinya agar gangguan-gangguan ini bisa kita hindari? Tapi kita akan bahas setelah jeda ya, Dok ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin memberikan pertanyaan terkait tema kita hari ini, silakan menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Dina. Dok, masih bersama kami, Dok? Iya. Oke, Dok, tadi kita sudah bahas nih beberapa gangguan menstruasi yang biasanya dialami oleh perempuan. Satu persatu mungkin pasti ada solusinya pastinya ya, Dok ya. Misalkan dari nyeri yang berlebihan, ada tidak sih hal-hal yang bisa dilakukan mungkin secara sederhana di rumah ini untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu? Oke, jadi kalau misalnya untuk nyeri yang bisa dilakukan adalah kalau memang dirasakan nyerinya cukup mengganggu ya, artinya perlu penanganan obat, ya boleh mengkonsumsi obat pereda nyeri yang paling ringan. Kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang ringan ya, yang seperti dok kita sampaikan di depan, mungkin seperti jalan pagi, yoga atau senam. Jadi bisa membantu mengurangi rasa kram atau rasa tidak nyaman. Biasanya kan nyeri pada menstruasi itu kan akibat kram ya, akibat kontraksi dari otot rahim juga. Nah itu bisa konsumsi pereda nyeri. Tapi kalau misalnya dengan pereda nyeri tidak ada perubahan, artinya malah yang terjadi justru kualitas atau nyerinya semakin hebat, ya sebaiknya segera diperiksakan. Oke. Jadi memang kita harus lihat dulu nih intensitas nyerinya berapa ya, skala dari 1 sampai 10 itu berapa. Bisakah kita beraktivitas dengan nyeri tersebut? Kalau sudah diberikan pertolongan pertama masih belum juga tidak membaik, mungkin bisa langsung ke ahlinya ya, ke dokter ya. Nah, Dok, bicara tentang tadi nyeri dan siklus yang tidak baik juga, ada sebagian orang yang mungkin karena belum menikah juga enggan memeriksakan diri gitu ya, dan mungkin masih bingung juga. Biasanya kan ada juga dengan USG transvaginal gitu ya, bisa melihat ada nggak kondisi yang tidak baik pada rahim kita. Ini bisa tidak dilakukan oleh perempuan yang memang belum menikah, dan apa yang akan diterapi, seperti apa yang akan diterapkan pada mereka? Oke, jadi kalau ya memang pasti pada wanita yang belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, pasti ada keterbatasan ya saat kita melakukan pemeriksaan USG. Jadi memang kita terbatas pada USG perut atau abdominal. Tapi kalau memang diperlukan atau indikasi kita harus melihat organ reproduksi kita, maka bisa dilakukan USG melalui transrektal atau lewat dubur. Dan memang rasanya memang lebih tidak nyaman. Artinya kalau memang sebisa mungkin kita mencari tahu dulu lewat perut, kalau misalnya memang tidak
memungkinkan ya mau nggak mau kita harus melakukan USG lewat transrektal. Oke. Jadi memang harus lihat juga kondisinya. Kalau memang sangat tidak bisa dilakukan dengan USG melalui perut, mungkin akhirnya harus ada tindakan tersebut. Biasanya obat apa sih dok yang akan diberikan untuk terapi hormon? Ada sebagian yang mungkin dengan pil KB. Apakah ini benar dan boleh tidak diberikan pada orang yang belum menikah? Oke. Jadi pil KB itu kan memang dia satu berfungsi sebagai metode KB, kedua dia juga berfungsi sebagai terapi gitu. Cuma memang kadang asumsinya kalau dikasih pil KB ini orang banyak khawatir ya, padahal sebenarnya itu bisa berfungsi juga sebagai salah satu terapi pada kondisi di mana kita harus meregulasi atau pada orang dengan siklusnya yang tidak teratur. Artinya memang kita mau lihat pada orang yang tidak teratur akibat ketidakseimbangan hormonal, itu bisa diberikan sebagai satu alternatif. Biasanya kita akan evaluasi sekitar 3-6 bulan dari pemberian tersebut sambil kita mencari tahu nih penyebabnya, apakah memang ada kondisi hormon tertentu yang memang tidak stabil atau tidak seimbang di tubuh pasien tersebut, seperti itu. Jadi bisa diberikan sebagai terapi ya kalau memang diperlukan atau indikasi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah terapi dengan pil KB karena bukan hanya berguna untuk mencegah kehamilan tapi juga bisa mengguna untuk keseimbangan hormon selama terapi, dan ini akan dikaji ulang selama 6 bulan ya. Jadi nggak apa-apa juga mungkin ya. Mungkin yang memang belum menikah masih khawatir tapi masih takut juga untuk melakukan terapi ini, mungkin ini bisa jadi pencerahan. Oke dok, ada pertanyaan dari pemirsa nih ya, dari @fitri. Dok, saya 2 tahun lalu melahirkan anak pertama. Setelah itu pakai pil KB suntik selama 3 tahun dan saya tidak pernah haid. Nah sekarang saya sudah lepas KB suntik selama 8 bulan juga belum haid. Nah ini solusinya seperti apa dok? Oke, nah ini juga masalah pemberian pil suntik ya tadi ya 3 bulan. Jadi kan KB memang suntik, kalau kita melakukan KB suntik 3 bulan itu kan memang efek yang ditimbulkan atau efek yang diharapkan adalah memang tidak menstruasi, atau kalaupun memang menstruasi dia hanya sebatas flek. Nah itu kan cara obatnya bekerja itu kan ini suntiknya mungkin kan 3 bulan kali ya maksudnya ya. Nggak disebutin ya. Biasanya kalau tidak menstruasi biasanya 3 tahun 3 bulan ya. Suntik selama 3 tahun. Oh, maksudnya suntik jenis apa kan? Karena memang ada periodenya ya. Ya, mungkin yang suntik 3 bulan. Jadi kan memang artinya kalau misalnya memang ada orang yang memang begitu dia lepas suntik dia langsung menstruasi, ada yang dia memang belum menstruasi juga, tapi memang sebaiknya kalau misalnya dari 6 bulan lepas kok memang apalagi sampai 8 bulan ya belum menstruasi juga, ya sebaiknya diperiksakan untuk dilihat apakah memang masih ada sisa hormon yang kemarin yang belum masih tersimpan di tubuh sehingga belum menstruasi, ataukah ada penyebab lain nih kenapa belum menstruasi. Oke, jadi memang harus kalau memang sudah dirasakan ini sudah 8 bulan berkepanjangan juga mungkin bisa langsung ke dokter juga diperiksakan ya, ada kendala tidak nih pasca lepasnya pil KB lepasnya tadi KB suntik tadi ya dok ya. Oke, dok tadi bicara tentang gangguan, ada hal gangguan atau yang mungkin disebabkan oleh endometriosis. Nah ini sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih dok endometriosis ini apa, dan mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa ini adalah kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami gangguan menstruasi dan juga masalah lainnya pada alat reproduksi mereka. Oke, jadi kan kalau secara definisi dia kan endometriosis itu kan tumbuhnya atau munculnya si dinding rahim itu kan harusnya dia berada di dalam rahim ya. Nah ini dia muncul di tempat di luar rahim, dan biasanya prosesnya itu sudah lama sehingga dia salah satu gejala yang muncul adalah biasanya dia nyeri, ataukah jadi bisa dua, jadi satu dia bisa nyeri ataukah dia bisa mengganggu kesuburan, biasanya itu salah satu. Jadi pada orang yang nyeri sih biasanya, jadi jarang sih muncul dua-duanya. Nah memang biasanya paling sering itu udah nyeri atau ya itu tadi misalnya sudah menikah bertahun-tahun belum terjadi kehamilan, dan biasanya salah satu faktornya itu tadi. Nah itu memang untuk penanganannya seperti apa ya tergantung keluhannya apa. Kalau misalnya memang dia keluhannya nyeri tapi tidak ada masalah dengan kesuburan ya kita tangani nyerinya. Tapi kalau misalnya dia menstruasi tidak ada keluhan nyeri tapi dia ada masalah dengan kesuburan ya kita tangani untuk program hamilnya. Oke, apakah ini bisa jika mungkin didiamkan gitu ya? Apakah bisa berlanjut menjadi satu hal yang lebih berat lagi seperti mungkin ada kista, miom, atau sampai mungkin ada kondisi yang lebih parah lagi? Ya kalau misalnya kalau memang sudah lama ada memang kista endometriosis dia bisa berkembang menjadi bentuk kista ya, kista coklat biasanya. Ya atau kalau misalnya memang dia
dia sudah semakin lama seperti itu ya misalnya masalahnya dari gangguan kesuburan ya pasti akan semakin lebih akan susah lagi untuk misalnya terjadi kehamilannya. Jadi memang harus segera ditangani ya. Ini artinya kalau memang baik lagi kan biasa keluarnya ada dia nyeri atau gangguan kesuburan. Harus lebih aware. Jadi kalau memang nyeri banget nih, ayo diperiksain. Jangan-jangan mungkin ada endometriosis ya. Jadi biar terdeteksi sejak awal. Oke, jadi kalau kita mau lihat nih mungkin kayaknya ada gangguan nih ya, ada gangguan hal-hal yang tadi ada nyeri, siklusnya juga tidak baik gitu ya, mungkin berantakan gitu ya. Lalu ada mungkin hal-hal lain yang menurut kita ini sepertinya ada yang tidak normal. Better kita periksakan. Kalau memang ada tadi kondisi-kondisi endometriosis yang memang terapi yang memang harus dijalani dulu agar kondisinya jauh lebih baik. Dok, kalau bicara tentang haid, biasanya yang jadi membuat seseorang makin tidak nyaman adalah moodnya yang mood swing gitu ya dok ya. Ini apa sih dok yang membuat kondisi tersebut? Apakah memang ada hormon tertentu yang memengaruhi kondisi mood seseorang atau mungkin karena memang badannya tidak merasa nyaman? Ya biasanya kita memang kenal dengan namanya premenstrual syndrome ya, tapi memang biasanya ya itu karena kan menjelang kita menstruasi kan memang ada perubahan hormonal yang itu memang bisa menyebabkan ya tadi gangguan mood, tapi memang biasanya sih yang batas wajar. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan yang sampai dengan nyeri kepala yang hebat misalnya, pusing yang sangat cukup mengganggu menjelang menstruasi, ya memang sebaiknya diperiksakan. Tapi kalau misalnya sebatas hanya perubahan mood gitu ya, kadang mungkin lebih bete gitu ya, lebih gampang baper misalnya, ya itu masih dalam batas wajar karena ya premenstrual syndrome itu tadi karena perubahan hormonal menjelang menstruasi. Oke, jadi memang banyak juga yang memengaruhi ya, kondisi badannya nggak enak, moodnya juga berpengaruh, apalagi kalau misalnya kondisi badan tadi, apalagi kalau nggak keramas 1 minggu ini bisa tambah bete ya dok ya, malah bisa tambah nggak nyaman gitu. Gerah, tambah bete, tambah bad mood, kayak semua orang maunya jauhin aja ya. Nah dok, ini kan ada beberapa hal juga yang mungkin kadang kita konsumsi ya untuk memperlancar haid gitu ya, untuk membuat haid merasa lebih nyaman gitu, seperti mungkin kunyit asam atau memang ada obat-obat juga atau mungkin ada suplemen yang bisa dikonsumsi untuk memperlancar haid. Sebenarnya ini berimpact nggak sih dok? Sebenarnya kalau misalnya yang memperlancar haid itu kan biasanya pada case di mana misalnya dia tidak menstruasi 3 bulan misalnya, kemudian kita berikan hormonal, memang setelah kita periksa ya artinya memang ini indikasi perlu diberikan obat hormonal untuk memperlancar haid. Jadi kalau misalnya di luar itu yang memang minuman yang boleh saja sih dikonsumsi, tapi memang sebenarnya kalau apa yang pasti memperlancar haid itu sebenarnya obat hormonal itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya memang harus dilakukan adalah mengonsumsi obat yang sudah disarankan oleh dokter dengan dosis yang memang tepat. Kalau misalnya mau mengonsumsi minuman yang lain atau suplemen atau nutrisi yang lain, it's okay, nggak apa-apa, tapi ya mungkin tidak akan berimpact banyak. Apalagi kalau mungkin herbal ya, ini kan akan lebih lama juga. Dok, ada nggak sih makanan-makanan yang memang baik kita konsumsi saat kita haid, akan membuat mungkin kondisi badan kita lebih kuat juga? Mungkin ada sebagian orang yang mengalami anemia juga saat haid. Ada nggak dok? Pada saat menstruasi kan kita akan kehilangan darah, pasti tetap ada ya namanya zat besi yang keluar. Jadi memang sebaiknya makan makanan yang mengandung makanan yang bergizi dan tetap kandungan zat besinya juga tetap harus diperhatikan juga gitu. Misalnya seperti daging merah gitu ya, kacang-kacangan yang memang maksudnya memang kandungan zat besinya lebih tinggi. Jadi memang boleh dikonsumsi, memang apalagi pada orang yang memang ada riwayat anemia sebelumnya. Jadi memang ya harus lebih diperhatikan lagi untuk pola makannya. Oke. Nah, dok, kalau gangguan menstruasi kadang mungkin bisa ditemui oleh banyaknya nih wanita yang sudah melahirkan. Biasanya yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba ada siklus yang berubah. Atau mungkin untuk perempuan-perempuan dewasa muda ini juga sudah mulai ada gangguan karena mungkin juga kan pola makan, pola hidup. Bagaimana dengan remaja yang baru mengalami menstruasi? Apakah biasanya bisa terjadi langsung ada gangguan atau bisa dicegah sebenarnya agar atau menstruasinya berjalan lebih baik? Pada remaja ini kan memang biasanya ada remaja yang memang dari awal mens dia langsung teratur. Ada yang memang biasanya dia mengalami gangguan, biasanya kita lihat toleransi sampai usia 18 tahun. Artinya sampai dengan usia tersebut memang
sistem hormonal atau pengaturan hormon di otak itu memang belum terlalu matang ya. Jadi memang biasanya polanya belum teratur. Tapi setelah dia melewati usia 18 tahun harusnya sudah lebih teratur. Artinya kalau misalnya kita lihat nih di usia awal-awal mens, biasanya kita akan lihat gangguannya seperti apa. Biasanya sih yang sering terjadi adalah dia sekarang mens, nanti bisa berapa bulan tidak mens, seperti itu. Atau misalnya menstruasinya banyak, biasanya seperti itu. Tapi memang banyak, tapi dalam artian memang tidak sampai mengganggu yang sampai dengan terjadi penurunan HB ya. Nah, dan biasanya gangguan bisa langsung terjadi dari saat awal menstruasi itu. Jadi kadang remaja ini seringnya ini ya, mungkin karena remaja kadang mungkin malu juga ya memeriksakan diri ke dokter. Jadinya kadang menganggap ternyata dia udah lama nih, bertahun-tahun ternyata menstruasinya nggak teratur. Jadi kita harus tahu nih, begitu kita menstruasi ya usia belasan di bawah ini, kita harusnya sudah punya pola nih menstruasinya seperti apa. Dan banyak yang ternyata yang pasien datang yang ternyata tuh dia selama ini udah nggak teratur menstruasinya tapi dibiarin aja. Nah itu kan dampak jangka panjangnya itu ya bisa itu tadi, apakah nanti mengganggu kesuburan ataukah jadi jadi lebih sering tidak teratur menstruasinya gitu. Dan bisa juga ada penyakit serius juga ya dok ya dari situ ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gangguan menstruasi. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan paling tidak untuk membantu untuk mencegah gangguan menstruasi lewat pola hidup kita ya. Oke, masih bersama Dr. Dina dok, masih bersama kami ya. Oh iya. Oke dok, ini ada beberapa tips yang mungkin kita bisa berikan kepada pemirsa ya, terkait mungkin pola hidup sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya gangguan menstruasi. Yang pertama, menerapkan pola hidup yang sehat dengan pola makanan yang bergizi. Nah ini sejauh mana sih pola hidup sehat dan makanan yang bergizi bisa berimpact pada kondisi atau mungkin pada siklus menstruasi kita yang sehat? Jadi dengan istirahat yang cukup, kemudian makan yang seimbang ya, artinya jangan berlebihan juga kan. Jadi kalau misalnya memang kita mengatur makan, otomatis kan berat badan kita juga akan dijaga ya. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan kalau misalnya nggak ngatur makan, berat badan bisa naik, ya itu bisa mengganggu siklus menstruasinya, jadi nggak menstruasi misalnya, jadi kacau. Kemudian dengan olahraga ya, yang namanya kita mungkin ada orang yang memang nggak bisa jaga makan nih misalnya, udah ayo dikencengin dengan olahraga, jadi tetap menjaga nih berat badannya tetap stabil ya, tetap seimbang, nggak kegemukan, nggak kekurusan juga gitu. Jadi mungkin menjaga badan yang ideal nih juga bisa jadi kunci untuk kesehatan alat reproduksi kita juga ya. Kalau tadi mungkin merasa kayaknya sulit untuk menjaga makan, yuk kita imbangi dengan olahraga. Jangan lupa juga tidur yang cukup ya dok ya, karena itu proses metabolisme yang tepat juga untuk tidak cuma untuk menstruasi tapi untuk seluruh kesehatan tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah tadi kita sudah bahas sebenarnya menjaga berat badan yang tetap ideal. Tapi kalau tadi kan dokter bilang sendiri kalau ada yang diet ini bisa juga berpengaruh pada menstruasinya. Diet yang seperti apa sih yang sehat yang dianjurkan agar tidak mempengaruhi siklus atau kondisi menstruasi kita? Oke, ya jadi kalau misalnya memang melakukan diet yang memang tidak terlalu ekstrim, artinya tidak terjadi penurunan berat badan yang drastis, karena itu juga bisa kalori berlebihan ya. Iya, jadi tetap harus diatur ya, kan kita punya basal metabolic rate kita berapa, setiap orang beda-beda ya. Nah itu jadi tetap ada panduannya lah gitu ya. Kita mau mengurangi makan ya ada dasarnya, mungkin bisa dikonsultasikan juga dengan ahlinya ya, ahli gizi. Jadi memang dapat nih goalnya kita apa gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang aja. Karena balik lagi ya, setiap orang itu kan berbeda-beda. Betul. Jangan sampai. Mungkin kalau olahraga oke lah, olahraga kan kurang lebih 150 menit seminggu, boleh tuh dimodifikasi, mau misalnya 30 menit setiap hari 30 menit atau sejam seminggu 3 kali, itu nggak masalah. Yang penting tetap harus, kalau saya tetap diimbangi dengan olahraga ya. Sama juga nih, mungkin ada orang yang merasa kayak berat badannya mungkin
nggak masalah ya, tetap sih buat saya olahraga itu penting ya. Olahraga penting dan juga bisa membuat kita nggak Iya. stres ya. Karena kalau stres juga bisa Iya. mengganggu menstruasi kita kan ya dok ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah belajar untuk, nanti baru kita bahas mengelola stres. Sejauh mana sebenarnya stres itu bisa mengganggu menstruasi seseorang? Oke, jadi kalau ya memang kalau misalnya memang stres itu kan memang nggak bisa dihindari, maunya sih nggak stres ya, tapi kan Betul. pasti akan ada masa di mana kita ada mengalami suatu tekanan yang memang itu bisa sampai dengan mengganggu. Artinya bisa misalnya nih, kok udah telat ya 2 minggu nggak menstruasi. Nah itu bisa mengganggu, membuat kita tuh nggak mens atau menstruasinya jadi panjang. Nah jadi memang harus diatur ya, artinya memang dibuat jangan sampai stres itu yang terlalu stres yang berlebihan. Artinya meskipun mungkin susah ya melaksanakan kalau lagi stres ya. gimana gitu. Tapi artinya ya makanya diimbangi lah tadi dengan olahraga. Dengan olahraga tuh kan bisa membantu ya mengurangi rasa stres, rasa tidak nyaman, sehingga stres boleh tapi jangan sampai mengganggu siklus menstruasinya. Oke, terakhir dok, mungkin singkat saja, baiknya idealnya kita mengganti pembalut 1 hari itu berapa kali? Kalau misalnya kurang, kita lihat volume darah ya. Kalau memang di awal memang setiap bisa 3-4 kali, tergantung kenyamanan kita seperti apa ya. Ada orang yang memang 3 jam ganti karena faktor tidak nyaman, tapi paling tidak ya 3-4 kali sehari diganti pada saat banyak tuh bisa dilakukan sih seperti itu. Oke, jadi ini bisa jadi tips Anda yang sedang menstruasi, mengganti juga akan membuat kebersihan lebih baik ya. Oke dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.